Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Langsung saja saya menerangkan tentang fatwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Mawaqi menyatakan bahwa institusi fatwa diperkenalkan oleh Nabi sendiri sejak Islam mulai berkembang ke daerah lain. Nah, dalam periode Rasulullah terdiri atas dua fase, yaitu fase Rasul berada di Mekah dan fase Rasul berada di Madinah. Pada fase Rasul berada di Mekah, periode ini lebih terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid seperti iman kepada Allah dan Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji, dan menjauhi kerusakan akhlak seperti zina, pembunuhan, dan penipuan. Kalau fase Rasul berada di Madinah, pada periode ini Islam sudah berorientasi pada tujuan yang kedua, yaitu disyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang mencakup semua situasi dan kondisi. Itu saja pada intinya. Dalam periode Rasulullah SAW itu ada dua fase, yaitu fase Rasul berada di Mekah dan fase Rasul yang berada di Madinah. Ya, itu aja. Kepada fatwa pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya. Fatwa tersebut kemudian dikenal dengan fatwa sahabi. Pada masa ini materi fatwa yang dibagi kepada dua bentuk, yaitu fatwa yang materinya merupakan pengulangan kembali penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua yaitu fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat. Bentuk inilah yang kemudian disebut sebagai fatwa sahabi. Ada beberapa usaha yang dipakai pada masa Khulafaur Rasyidin dalam mengeluarkan fatwa, antara lain ijtihad sahabat, ijma' dan ra'yu. Apa itu ijtihad sahabat? Pada masa sahabat, kekuasaan Islam mulai meluas hingga keluar dari Jazirah Arab. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan kaum muslimin menghadapi banyak masalah yang pernah terjadi pada masa Nabi dahulu. Ya, kalau ijma ini ijtihad pada masa itu kolektif, di samping individual dalam melakukan ijtihad kolektif. Kalau ra'yu untuk menjawab masalah hukum yang baru muncul yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran atau ra'yu yang dijiwai oleh ajaran Islam. Oke. Fatwa pada masa Imam Mujtahid. Setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan pengikutnya. Pada masa ini, masalah fikih mulai dibubarkan. Masalah-masalah yang dibubarkan merupakan formulasi dari persoalan yang telah diterapkan oleh Al-Quran dan hadis. Fatwa sahabat dan fatwa-fatwa mujtahidin sebagai hasil ijtihad mereka pada waktu itu, masalah fikih pada waktu itu dengan baik, sehingga memudahkan pembaca materi masalah yang diinginkan. Secara tidak langsung merupakan proses penyerapan fatwa ke dalam kitab fikih melalui proses yang panjang seperti mengumpulkan, menyunting, dan mengikhtisar fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi yang tidak terkait dengan fatwa dan para mufti tertentu.
perkembangan fatwa selanjutnya adalah pada era modern ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahab Zuhaili. Qaradawi misalnya dalam mengeluarkan fatwa terkumpul pada hal-hal berikut. Pertama, tidak fanatik atau taklid. Yang kedua, mempermudah tidak mempersulit. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Keempat, berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Kelima, bersikap bertingkah tidak memperlonggar dan memperketat, karena memberikan hak fatwa yang keterangan dan penjelasannya. Kemudian Wahab Zuhaili dalam fatwanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nas. Apabila tidak menemukan hadis dari masalah yang sedang dikajinya, ia menggunakan hadis amaliyah atau taris sebagai dalil. Jika dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan, Wahab Zuhaili memperhatikan pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan kenasaban hadis yang dijadikan dalil para ulama tersebut, melakukan tarik terhadap pendapat mengacu pada sandaran yang sahih. Multinegara. Yang terakhir yakni multinegara. Multinegara adalah selain munculnya mufti-mufti kontemporer dengan metodologi masing-masing, munculnya juga ada yang disebut sebagai mufti negara. Mufti negara adalah pejabat negara, birokrat, dan tokoh penting dalam administrasi keagamaan. Mereka lebih cenderung melihat dirinya sebagai instrumen negara, pembela syariah dan norma-norma keislaman dalam sebuah masyarakat. Mereka justru mengklaim menggunakan negara sebagai instrumen untuk munculkan kebijakan-kebijakan keagamaan. Sebuah klaim yang mengandung kebenaran dalam arti bahwa mufti negara mempunyai anggaran dan kewenangan untuk melanggarkan berbagai kontroversi, menerbitkan lembaga fatwa, membuat berbagai kebijakan untuk memengaruhi publik tentang isu-isu yang dirasa mengancam norma-norma nilai dan aturan-aturan keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NPM 2180 1012-064. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah singkat lahirnya yurisprudensi. Baiklah, langsung saja. Sejarah singkat lahirnya yurisprudensi karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur tentang status hukumnya. Sehingga hal ini menyulitkan para hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakiman terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapinya. Jadi, putusan dari hakim terdahulu inilah yang disebut dengan yurisprudensi. Yurisprudensi sendiri diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada, atau kurang jelas, atau kabur. Melainkan hakim wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk mengadili, mengikuti, dan memahami keadilan dengan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dari materi yang telah saya paparkan di atas, dapat diambil garis kesimpulan bahwa yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat diambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.